Jadi nanti aku mau ngitung gaji aku ya guys. Aku bakal kasih tahu ke kalian berapa sih total gaji aku. Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya. Jadi guys, aku tadi baru saja selesai masak, terus aku belum beberes piring. Tapi ini aku sibuk banget guys. Jadi karena kan besok aku mau bikin sup. Supnya itu sup ayam. Ini mangka itu dulu ya guys. Tak bersihin dulu dalamnya. Kita cuci piring dulu ya guys. Kalian udah makan guys? Oh ya guys, hari ini tuh aku udah digaji. Jadi nanti aku mau ngitung gaji aku ya guys. Aku bakal kasih tahu ke kalian berapa sih total gaji aku gitu. Terus kalau uang Indonesia itu berapa sih gitu. Memang sih ada beberapa jajan mungkin yang gajinya itu lebih gede dari aku sih. Pasti gitu. Namanya orang kerja kan punya penghasilan sendiri-sendiri ya guys, termasuk aku gitu. Mungkin gaji aku dengan si A tidak sama. Jadi kan di Indonesia itu Indonesia gitu tetangga aku tuh termasuknya itu ada beberapa yang penasaran dengan gaji aku sih. Masak mie guys aku. Tuh, pengen mangan Indomie, lama nggak makan Indomie. Maklum lah guys, namanya juga sepik pembantu kan. Kotor ya wajar lah tempatnya. Apalagi nenekku ini kan namanya juga kayak apa namanya? Orang tua lah, rumahnya ya nggak bagus-bagus banget gitu. Saya paham ya guys, keadaan rumah Hongkong. Ya begini guys, rata-rata jaga orang tua di Hongkong itu rumahnya nggak sebagus-bagus kayak jaga uh, nyonya sama singsang yang tinggalnya itu di apartemen ya guys. Nah, ini aku tadi habis, ini aku tuh habis selesai makan. Sebenarnya aku tadi udah makan guys. Wow. Tapi aku tuh nggak cukup nasinya tadi karena nasinya cuma 2 sendok. Daripada nanti aku siang itu ngemil, lebih baik sekarang aku kenyangin aja. Makanya tuh aku nggak suka ngemil karena orangnya sekali makan kenyang ya sudah. Oke guys, ini mie aku udah mateng tapi kayaknya aku nggak jadi makan karena rasanya itu udah kenyang lagi. Kayaknya aku ini kayak apa minuman minuman apa sih itu loh, teh itu yang beli di welcome itu loh guys, kayak sejenis air tebu itu loh, apa aku minum itu kenyang, ya udahlah nggak tak makan dulu ya guys, ini biar nanti aja sore-sorean gitu makannya kalau lapar. Dah, akhirnya ya semuanya sudah beres, aku mau coba ngecek ayamnya dulu guys. Ini ayamnya buat bikin sup besok. Ini sih sebenarnya kata nenek sih tadi nggak usah diapa-apain gitu, tapi aku mau ngeliat kenapa kotor sekali ya guys, sumpah ini kotor banget sih ayamnya kita tuh. Nah jadi aku besok ngesup ini guys. Kok panas ya guys. Nah aku besok ngesup ini di dalamnya, kalau nggak dibelah nggak asik ya. Nah ini tuh mau tak gua ini ya guys, ini lehernya tak gua. Nah begini kaki ayamnya tak potong, ininya dibuang, silitnya ini kata nenek tadi tuh silitnya buang merah gitu, yo silitnya guaan, rantai silit guys. Wah oke, kata nenek aku tuh nggak usah diapa-apain katanya, cuman dalamnya ini harus dibersihin, dalamnya itu kayak ada jeruan-jeruan gitu loh guys. Oke ya, kayak gini doang guys, nggak ada yang lucu. Nah, beres. Oke. Oh, alhamdulillah kerjaan saya beres guys. Nah, jadi guys aku kerjanya kayak gini juga sebenarnya sih antara capek nggak capek ya.
capeknya kan karena ya namanya kita ikut orang kan nggak bebas istirahat gitu. Maksudnya walaupun capek juga harus dikerjain. Itu sih yang membuat capek. Kalau kerja di rumah sendiri mungkin nggak capek karena kan kalau capek ya udah istirahat dulu lah gitu. Kerjanya nanti aja gitu. Kalau di Hong Kong di luar negeri kita digaji kan sistemnya nggak kayak gitu. Walaupun capek yo harus kerja gitu. Dan jadi guys, background aku tuh bagus apa enggak? Dan jadi ya guys, jadi aku hari ini tuh mau review gaji aku guys. Sebenarnya kalau masalah gaji itu rata-rata itu nggak sama ya guys. Ada yang gaji normal. Kalau gaji normal sesuai kontrak kerja itu kan gajinya segini guys. Kalau sesuai kontrak kerja ya 47 30. Nah, gajinya segini kalau sesuai kontrak kerja. Cuman ketika aku masuk ke majikan ini posisi itu dulu pas lagi COVID gede ya guys. COVID gede. Jadi aku dengan pas COVID gede itu kan ini banget ya, apa namanya? Negosiasi tentang gaji itu tuh rame banget dan gaji itu lagi tinggi-tingginya gitu, guys. Jadi di sini gaji aku tuh segini nih. Segini gaji aku tiap bulan. Dan aku sebenarnya kemarin udah gajian sih. Tapi masih utuh duitnya tuh. Ya, tuh masih utuh. Ini 500 nih, guys. 500 ribu, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 500. Nah, ini masih utuh karena duitnya di sini. Jadi kan tetangga aku tuh pada heran gitu loh guys. Ada sih beberapa yang heran, gitu. Ada sih beberapa yang ngitung, ada sih beberapa yang tanya gaji aku tuh di Hongkong berapa sih? Kok sampai bisa beli ini, bisa beli itu, gitu kan intinya ya. Nah, jadi di sini aku mau jabarin ya guys. Nah, jadi gaji aku 5.500 ya. Untuk kepotong jatah keluarga lah ya, minimal 1 bulan itu 3,5 juta. Ya kadang ada lebihnya gitu. Paling pokoknya itu 3,5 juta ya. Nah, 3,5 juta kalau uang sekarang tukeran itu tergantung tukeran ya guys ya. Jadi 5.500 kali sekarang tukeran itu 1,955 berapa ya tadi ya? 56 ya. Nah, hari ini 1,956 lah. Nah, totalnya itu 10.700 ya 58. Itu gaji aku. Nah, ini 10 juta itu nanti dipotong sama buat keluarga aku 3,5 juta ya. Jadi tinggal 10.700.000 dipotong 3,5 juta ya sekitar tinggal 7 juta ya. Nah, 7 juta. 7 juta tuh guys, sisa. Sisanya 7 juta. Terus aku kan di sini sarapan sendiri ya guys, karena gaji aku tinggi, jadi aku di sini tuh sarapan sendiri. Majikan aku nggak ngasih aku sarapan. Jadi sarapan 1 bulan itu aku sekitar habisnya itu kayak 250 dolar Hong Kong ya. 250 dolar Hong Kong tuh 1 bulan buat sarapan. Itu aku belum jajan ya guys. Kali 1,956. Nah, sekitarnya 500 1 bulan itu buat sarapan loh guys. Itu belum jajan ya. Jajan minimal kalau sehari aku habis 50 ya. Pokoknya kita perhitungan 1 minggu lah. 1 minggu aku jajan di sini ya entah itu beli minum, entah itu beli peralatan mandi, entah beli softtek, entah beli keripik apa jajan sambel ya, kepengen lah ya. Minimal itu 1 minggu paling ngirit aku habis 100. Kalau 4 minggu berarti 400 ya guys. 400 itu yang pergi ke pasar. Kalau jajan-jajan harian gitu, minimal 400. 400 kali 1,956. Nah, 700 780 sekitar 800 ribu tambah tadi kan 500 jadi udah 1 juta lah ya itu untuk 1 juta ya. Nah liburnya pulsanya libur minimal itu 1 hari paling ngirit itu 200 dolar 4 kali berarti 800 kalau ditambah tanggal merah berarti minimal kan 1.000 untuk libur 1.000 berarti 1.000 dolar 1.900.000 ditambah tadi 1 juta 2 juta 2,5 juta lah ya minimal itu untuk kebutuhan pribadi itu aku belum beli baju guys beli baju beli pulsa minimal 1 bulan aku tuh bisa habis sampai 3,5 juta lah 3,5 juta untuk di sini dan Indonesia 3,5 juta berarti 7 juta ya guys 7 juta dan aku cuman bisa nyimpen uang
sekitar 1.500.000 uang Indonesia. Itu dari gaji aku yang 550. Ini 550 ini termasuk gaji tinggi ya guys. Jadi aku cuman bisa nyimpen 3 juta per bulan. Dan kalau yang gajinya 47, ya sama aja perhitungannya. Cuman di sini kan yang namanya gaji semua tidak sama ya guys. Gaji tinggi ya kerjaan kamu seperti apa, mungkin majikan kamu tidak ngasih kamu sarapan, ngasih makannya itu asal gitu lah ya. Nah, gaji rendah mungkin kalau gaji 4730 mungkin yang majikanmu baik, ngasih kamu sarapan, ngasih kamu makan, dan ada juga yang gajinya sampai 6.000 7.000. Semua itu tergantung kerjaan-kerjaan ya guys. Itu sistem sekarang karena memang sekarang itu eh, TKW yang X maksudnya yang sudah pinter bahasa, banyak pengalaman, itu memilih ya guys. Jadi dia tidak asal mengambil majikan gaji standar 4730 ya sudah enggak. Jadi pengalaman aku kemarin waktu nyariin pembantu buat majikan aku tuh 5 sampai 8 orang. Itu tuh semua melihat gaji. Jadi digaji 5.000 aja dia nggak mau. Padahal cuma jaga satu nenek. Jadi mereka akan mempertahankan pengalaman dia, kepinteran dia, bahasa dia, ya pastilah. Cuman kalau yang mungkin masih non waktu di Indonesia atau dia status intermediate atau dia memang tidak bisa bahasa walaupun dia sudah pernah bekerja, dia di sini tetap dikasih harga rendah guys. Kayak maksudnya harga rendah itu kayak gaji rendah gitu loh, cuma 4730 gitu. Jadi ya kayak gitu guys. Jadi kalau ada yang bertanya, nah terus kenapa di Indonesia tetangga aku itu banyak yang bertanya, banyak yang menghitung, kamu gajinya sekian, ya 55 lah, oke berarti 10 juta kepotong buat kamu makan di sana, libur di sana, terus jatah orang tua gitu ya. Sisa-sisa aja cuma tinggal 3 juta, kok bisa begini begitu. Nah, jadi di sini juga aku tuh mau cerita kalau aku sebenarnya kan kalau setiap minggu ada di vlog aku yang sebelum-sebelumnya itu aku jualan online guys. Jadi kalau hari Minggu itu aku jualan baju online yang dari Cina. Jadi dari situlah, dari keuntungan aku jualan baju itulah bisa tak gunakan untuk libur, untuk ngejatah keluarga, dan iya untuk jatah keluarga dan untuk libur. Ada pun sedikit sisanya gitu untuk ya dikumpulin lah gitu, ditambah dengan gajiku pribadi. Jadi selama aku di sini di Hong Kong itu jualan sudah sekitar kayak 3 tahun lebih ya guys. Jadi dari keuntungan jualan baju itulah aku bisa membeli sesuatu yang ada di Indonesia. Kayak gitu guys. Jadi memang pada tahun 2019 aku di majikan yang di Taipo itu aku juga memang tidak selalu libur dan hampir 1 bulan liburnya cuma setengah hari. Jadi bayangkan aja gaji 1 bulan ditambah liburku itu kadang 4 minggu, kadang kalau ada tanggal merah ketambah lagi jadi 5, kadang ke tanggal merah kalau 2 jadi 6. Jadi itu ya bayangin aja 180, kalau nggak libur kan sehari dibayar 180 kalau yang dimajikanku lama. Bayang aja 180 kalau paling sedikit aja kali 4. Nah, jadi segitu. Segitu dulu gaji aku di majikan lama itu 1 bulan itu 4630. Jadi segini. Ini 1 bulan. Ini 1 bulan gajiku itu nggak di otak atik guys. Nggak buat jatah orang tua, nggak buat makan, nggak buat libur. Jadi itu mutlak full gaji aku ini. Karena kan dulu aku waktu di Taiwan itu juga jarang libur ya. Nah kayak gitu guys. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa sih di Hong Kong itu banyak cece yang katanya gajinya gede tapi uangnya nggak cukup ya kayak gitu tadi aku udah jelaskan karena kalau di perincian untuk gaji 4730 ya dipotong kebutuhan keluarganya berapa minimal kan ini kalau dikalikan 1956 ya dikali 1956 itu cuma dapatnya 9 juta. Terus kebutuhan keluarganya berapa? Kalau kebutuhannya keluarganya 3 juta, cuma sisa 6 juta. Ya, 6 juta kan tadi saya udah perhitungkan. Libur butuh, makan sehari-hari butuh, entah itu beli sambal, entah itu beli kerupuk, ya kan? Entah itu kepengen sarapan yang lain, ya kan? Entah itu pengen beli mie, entah itu pengen beli baju, ya minimal aja lah kamu di sini habis 3 juta lah. Ya kan? 3 juta. Ya tergantung lah. Jadi kayak gitu, guys. Jadi kita itu tidak bisa mengkalkulasi penghasilan orang lain karena memang kebutuhan orang itu tidak sama.
Dan mungkin kalau yang sukses sampai di rumah itu bisa beli tanah dalam masa 1 tahun 1 kali, kemungkinan dia memang ada jualan ya guys ya. Intinya kayak gitu. Atau itu semua bisa dipertanyakan dan bisa dilihat lah ya guys. Ada sisi negatif dan ada sisi positifnya pasti gitu. Cuman kalau kalau yang di sini memang kayak aku jualan gitu ya, memang benar-benar menghasilkan guys, benar-benar menghasilkan. Jadi kayak gitu ya guys. Nah, jadi kalkulasi gaji TKW itu seperti itu. Ada yang bertanya mungkin di sini sampai negatif pikirannya, begini 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 ya. Ya itu sih di luar dari penilaian saya ya guys. Saya tidak mau membahas itulah, saya tidak mau menilai karena kehidupan orang tuh masing-masing. Di sini hanya saya menilai pribadi diri sendiri gitu. Jadi ya untuk yang di Indonesia, kalau menurut aku bertanya tentang pendapatan orang lain, menghitung-hitung pendapatan orang lain itu nggak penting sih, ya kan? Jadi di sini aku juga tidak menjabarkan kepada orang yang menghitung gaji aku, tidak. Saya hanya menjabarkan inilah gajiku sekian, pendapatanku sekian, pengeluaranku sekian, dan sisanya sekian. Dan dari mana aku bisa ngedapetin lebih, karena memang aku di sini ada nyambi jualan online, jualan baju. Gitu ya guys. Jadi paham ya untuk kalian yang bertanya tentang gaji-gaji ya. Kalau ada yang gaji 7.000, 8.000 sampai 10.000, mungkin ya mereka memang kayak temen aku pribadi gaji 7.500. Dia memang rumahnya 3, jadi setiap pagi dia harus membersihkan 3 rumah. Terus ada anjingnya 2, terus harus ngurus anjing juga kan. Terus juga dia tuh makannya tuh sendiri. Jadi kadang ada yang gajinya sampai 7.000 itu, kadang-kadang mereka itu makannya sendiri guys, nggak join sama majikan. Kalau aku kan gaji 55 itu join sama majikan untuk makan, tapi untuk sarapan saya juga sendiri. Jadi ada plus minusnya lah ya guys ya. Jadi seberapa pun gaji kita, seberapa pun pendapatan kita ya, ya disyukuri. Kalau memang kamu punya kemampuan berbicara, punya pengalaman banyak ya, kalian bisa memilih. Ya, saya dukung untuk memilih gaji tinggi. Tapi kalau sekali lagi, kalau kalian memang belum mampu uh, untuk pengalaman, untuk bahasa, untuk mengenali orang Hongkong itu memang belum mampu ya, belajar lagi dengan gaji rendah nggak apa-apa, yang penting belajar terus ya. Kalau aku otomatis guys, kalau aku udah pengalaman kayak gini, udah pinter bahasa, udah pengalaman, kalau aku mau cari majikan lagi ya aku nggak mau digaji 4730 itu pasti nggak mau. Minimal ya 55 sampai 5 sampai 6.000 minimal ya. Jadi aku menjual pengalamanku dan kepintaranku. Gitu aja, maksudnya bukan pinter dari segi apa gitu, pinter karena aku memang sudah banyak pengalaman bekerja di Hong Kong. Nah, jadi segitu aja ya guys, video dari aku hari ini. Jadi kalkulasi gaji TKW di Hong Kong seperti itu. Jadi kalian jangan bertanya-tanya lagi ya, gajinya berapa ke berapa dan banyak sedikitnya itu tergantung dari cruise ya guys. Nah, jadi guys, uh, ketemu lagi di next video ya. Terima kasih banget. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya guys, agar aku tuh tambah semangat lagi untuk bikin konten ya. Terima kasih yang sudah ngikutin aku. Assalamualaikum. Bye bye.